alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara nikmatnya juga adalah nikmatul ilmi, nikmat menyebarnya ilmu. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana nama ilmu niki? Qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan para sahabat. Itu ilmu. Ya, dengan adanya itu kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat niki para jamaah. Ya, rizki dari Allah sudah sangat banyak ini, nikmat dari Allah sudah sangat banyak. Tinggal tugas kita makin mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah. Makin kita lanjut membaca kitab yang biasa kita baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, di mana malam ini kita di bab yang ke-13. Al-Imam An-Nawawi mengatakan babu bayani kathrati turuqil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan niki banyak. Jalan kita untuk mendapatkan pahala niki banyak. Untuk mendapatkan pahala bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan membaca Al-Quran, bukan. Tapi jalan kebaikan niki sangat banyak dia. Ya, bahkan kalau kita baca hadis tentang iman, dikatakan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah au bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah. Paling atas, paling besar pahalanya adalah la ilaha illallah. Wadnaha, dan yang paling bawah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu mengangkat gangguan dari jalan. Ngangkat batu. Napi doang gangguan biasa di jalan itu. Apa contohnya niki? Duri, napi juga kayu, napi juga batu. Ya, kotoran dan lain sebagainya. Ngangkat batu. Pahala bisa menjadi jalan kebaikan, ngangkat batu. Tapi di saat diniatkan ngangkat batu itu agar tidak menyakiti orang lain, maka ini menjadi pahala. Lagu mau ngangkat batu, gina kadu melentong pauk dengan dosa. Pada ngangkat batu kan. Nah, jadi intinya bahwasanya pintu kebaikan itu banyak. Dari la ilaha illallah terus, dan paling bawah menyingkirkan gangguan itu dari jalanan. Nah, di sini dalam bab ini dituliskan kita banyak hadis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan malam ini kita akan baca
hadis yang keempat dari bab ini, atau hadis yang ke-120 dari kitab ini seluruhnya. Di sini beliau rahimahullah ta'ala mengatakan ar-rabi'u, hadis yang keempat, anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya anna nasan, ada sekelompok manusia, kata Abu Dzar, segerombolan orang, qalu, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katanya, zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya ini sudah meninggalkan kita dengan pahala-pahalanya. Dengan si sugi-sugi ini bilinna ita, salibna ita. Salib dalam apa? Dalam pahala-pahala. Jauh lebih pahalanya daripada kami, ya Rasulullah. Bagaimana itu? Yusalluna kama nusalli. Orang-orang yang kaya itu dia salat sebagaimana kami salat. Berarti dalam masalah salat pada pahalanta. Wa yasumuna kama nasum. Dia berpuasa sebagaimana kita puasa. Maka dalam ibadah puasa sama pahala kita. Orang kaya puasa, orang miskin bisa dia puasa? Bisa. Orang kaya sholat, orang miskin bisa dia sholat? Kadang-kadang ya pacuan sholat dengan miskin. Nah, dalam sholat sama pahala kita, dalam puasa sama, tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Bersedekah ya. Dengan sugi bersedekah. Dengan derek, tahu ya bersedekah? Dengan derek uang kuna. Tahu lagu sekedi. Nggih, sekedi. Tergantung kemampuan. Kalau sholat tadi sama banyak sholatnya. Kaya sholat, banyak sholat. Miskin juga sholat, banyak sholatnya. Kalau puasa, kaya banyak puasanya. Miskin juga banyak puasanya. Kalau sedekah, ngombe angkuna, kaya banyak sedekahnya. Miskin, sekecet alal maujud, dengan sekedarnya, seadanya. Yatasaddaqun bifuduli amwalihim. Orang kaya itu dia bersedekah dengan kelebihan hartanya. Kapan dikatakan hartanya lebih? Kalau sudah cukup untuk menunaikan kewajiban harta itu. Jadi harta ini arak si wajib tersadi, arak si sunnah tersadi. Siapa niki yang wajib dikasih? Anak dan istri. Ini wajib ini, anak dan istri. Wajib tersadi. Nah, kalau sudah fudul, ada lebihnya. Setelah ngasih anak, setelah ngasih istri, ada fudulnya, ada lebihnya. Itulah yang digunakan untuk bersedekah. Makanya di sini dikatakan dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, ya. Miskin ini si wajib doang masih kurang. Si wajib ini doang masih ya kurang. Nah, ini makanya tempat disalibnya kita oleh orang kaya. Ngumbe jalan keluarnya niki ya Rasulullah. Beliau mengatakan, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Beliau mengatakan, wahai para sahabatku, bukankah Allah telah menjadikan kalian sesuatu yang dengannya kalian bisa bersedekah? Kenara hal-hal lain tono yang dengannya kalian bersedekah. Dibuka mindsetnya inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti sedekah bukan hanya dengan uang. Ini berarti sedekah bukan hanya dengan uang. Karena beliau mengatakan, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu
yang dengannya kalian bersedekah. Sehingga ide si sekedik sedekah kepeng deh, maka dari sinilah salib dia orang-orang yang banyak sedekah uangnya itu. Dia bersedekah dengan uangnya, bilin ide. Nah, ke arah ini sedekah-sedekah yang lain yang sida bisa lakukan dan dia bukan sedekah uang, bisa sida lakukan dan ini bisa menyalip orang-orang yang bersedekah dengan uangnya. Ya, jadi Nabi kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bukankah Allah telah menjadikan bagi sida, bagi kalian hal-hal yang dengannya kalian bersedekah. Kemudian beliau mengatakan inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu shadaqah. Yang mana nama tasbih? Si bulan-bulan oke. Oh, tolang tasbih niki jengge. Setiap tasbih itu sedekah. Yang mana nama tasbih? Ucapan subhanallah. Itu sedekah itu. Dalam arti kita bisa berpahala melalui mengucapkan subhanallah. Wa kulli takbiratin sadaqah. Setiap mengucapkan Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, itu juga sadaqah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Setiap memuji Allah, kita mengatakan Alhamdulillah. Ini juga sadaqah. Pulang kita mungkin dari masjid sambil di jalan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pahala doang niki, terus pahala. Ya, kira-kira dari sini sampai rumah berapa detik kira-kira niki? Satu menit, 2 menit berarti berapa detik? 120 detik. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Berapa detik niki? Yang baca barusan? Paling 1 mungkin. Atau 2 ranakah. Sehingga bisa kita baca yang 3 ini sebanyak 60 kali kita baca. Subhanallah. Sampai rumah. Kalau rumahnya 2 menit. Tapi kalau rumahnya 5 menit, berumbuk malik. Ini silangan bes suntalangu. Engge suntalangu jauhan malik sambil bohonde ngeng. Pira menit kita lihat Honda no, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, terus dibaca sedekah dang berarti. Ya, dan dengannya nanti bisa sida salib orang-orang yang banyak pahalanya gara-gara sedekah uang. Sida salib dia dengan sedekah zikir. Kemudian beliau mengatakan wa kulli tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil juga itu pahala, itu sedekah. Nabi tahlil la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, pahala doang niki. Kemudian beliau mengatakan wa amrum bil ma'rufi sadaqah, nyuruh orang ngerjakan kebaikan itu juga sedekah. Ajak orang sholat, ajak orang puasa, ajak orang berakhlak mulia. Ya, ajak orang melakukan kebaikan apa saja. Ajak orang berjilbab, ajak orang Nabi misalkan berakhlak mulia dan lain sebagainya. Semuanya ini adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin sedekah. Larang orang mengerjakan kemungkaran ini juga sedekah. Larang dengan minum khamar, larang dengan berjudi, larang orang berzina, larang orang beriba, larang orang berbuat syirik. Ini semuanya sedekah. Ya, yang pote arah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Suruh orang mengerjakan kebaikan, larang orang mengerjakan kemungkaran. Kenapa? Karena itu sedekah, pahala itu. Ya. Ndak urus kita, ngadeng burung temu pahala mun diturus itu. Ya, jadi kita amar ma'ruf dan nahi mungkar agar kita mendapatkan pahala. Kemudian beliau mengatakan, dan ini syahidnya sebenarnya hadis ini. Ini menjadi poinnya hadis niki. Yaitu beliau mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan hubungan suami istri kalian itu juga sedekah.
hubungan suami istri itu mendatangkan pahala. Ini kan semua sudah beristri nih kan? Ya, hubungan suami istri itu pahala, subhanallah. Makanya kita bilang tadi, pahala itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya baca Quran, bukan hanya zikir. Ternyata hubungan suami istri ini juga apa? Pahala, sedekah. Mendengar hal itu kaget sahabat. Ih, kan ini pahala ini kan. Makanya mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Ya Rasulullah, seseorang mendatangi syahwatnya ini, mendatangi kebutuhan nafsunya, masa bisa didapat pahala di sana? Ayakunu lahu fiha ajr, apakah dia bisa dapat pahala dari itu? Padahal dia mendatangi apa? Syahwatnya. Langsung beliau ngasih kaidah. Ini jadi kaidah ini. Apa kaidahnya? Apa kata beliau? Ara'aitum law akana alaihi fiha wizrun. Bagaimana pendapat kalian, wahai sahabat, kata Nabi SAW. Seandainya kata syahwatnya itu diletakkan di tempat yang haram, berzina dia misal, waliyadzubillah. Tidakkah di saat dia letakkan di tempat yang haram, tidakkah dia mendapatkan dosa, kata beliau. Syahwatnya diletakkan di tempat yang haram, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa pasti. Maka kemudian beliau mengatakan wa kadzalika, maka demikian pula idza wada'aha fil halal. Kalau syahwatnya itu diletakkan di tempat yang halal, kana lahu ajrun, maka dia dapat pahala. Kalau diletakkan ini di tempat yang halal, maka dia dapat pahala. Makanya apapun hal-hal yang halal ini, kalau kita letakkan dia pada hal yang haram, maka dapat dosa. Silahkan letakkan dia di tempat yang halal, maka dia akan mendatangkan pahala. Nabi contoh yang lain misal tenaga bajang-bajang ini kan muda ini. Kalau tenaga ini, kepemudaan ini diletakkan di tempat yang haram, dapat dosa atau tidak? Dapat dosa tenaga ini. Maka letakkan tenaga ini pada tempat yang halal-halal, yang mubah-mubah. Dengan cara meletakkannya di tempat yang mubah, maka dia dapat pahala. Nah, ini hadis ini menjadi kaidah bahwasanya melakukan sesuatu yang halal, agar terhindar dari yang haram, maka ini akan menjadi ibadah, akan mendatangkan pahala. Kita berdagang makin, berjualan, agar kita tidak makan harta haram. Kita jualan, bertani, beternak, dengan tujuan agar tidak makan harta yang haram. Maka jualan ini, bertani ini, beternak ini akan menjadi ibadah, sumber pahala. Petani, imam pedagang, imam peternak ini, atau pengajar, semua dah ini. Nah, niatkan itu dapatkan rezeki yang haram, agar tidak makan makanan yang haram. Itu niatkan. Maka pekerjaan kita ini akan menjadi sumber pahala. Ingin jadi pahala ini. Angkun desi bertani akan jadi pahala, angkun desi beternak akan jadi pahala. Ya, angkun desi semua mata pencaharian ini yang sudah lakukan ini,
sudah niatkan dia agar tidak makan makanan yang haram, maka perbuatan itu menjadi sumber pahala. Bilang jelu toko lepakan pahala doang, subhanallah. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-tajirul muslimus saduqul amin. Pedagang yang muslim, yang jujur dan amanat. Empat kriteria. Pedagang, muslim, jujur dan amanat. Yuhsyaru ma'an nabiyyina wassiddiqin. Subhanallah. Nanti di akhirat akan dibangkitkan dia bersama para nabi dan para siddiqin. Ya, beli pahalanya siaran pedagang yang muslim, yang jujur dan amanat. Karena bilang julu terus pahala mau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya jalan kebaikan itu banyak, bukan hanya sholat dan puasa. Berdagang juga bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya orang kata ngone pahala niki bertingkat-tingkat dia. Pahala niki Nabi bertingkat-tingkat. Intinya walaupun dia hal-hal duniawi, begitu kita niatkan dia untuk agama, ya, maka dia menjadi pintu pahala kita. Niki hadisnya. Jelas hadis niki para jamaah? Nah, kalau sudah hadisnya jelas, makin kita baca faedah dari hadis niki. Dituliskan kita oleh ulama kita. Niki yang bacakan sida diantaranya faedah dari Syekh Salim Ait Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Beliau niki adalah salah satu murid senior dari Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Sini pertama beliau mengatakan faedah pertama, tanafusul muslimin, perlomba-lombaan kaum muslimin, dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi dengan muslim berlomba ya endah. Dalam apa mereka berlomba? Dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin manusia berlomba dalam apa? Berlomba dalam sugi-sugian, tinggi-tinggian pangkat. Nabi Malik, gerak-gerakan apa gerak-gerakan? Gerak jalan kan nanti nih. Poles-polesan, apa Malik poles temboknya poles. Gaya-gayaan, la ilaha illallah. Nah, ini lomba-lombanya manusia. Dengan muslim Anda harus berlomba-lomba, tapi dalam apa? Dalam fi'lil khairat, dalam melakukan kebaikan. Sila daripada berlomba-lomba, lalu dalam apa? Dalam melakukan kebaikan. Angka para sahabat ngone bekatan ya Rasulullah salibna itu sih dengan sugi-sugi nih. Mereka nyalip kita ngadu sedekahna. Nah nengke kita ngombe cara tegi nyalip ya Rasulullah. Nah. Ini menunjukkan mereka ini berusaha berlomba-lomba. Berlomba-lomba dalam apa tapi ini? Dalam kebaikan, dalam pahala, ndek ke dalam sugi-sugian. Ndek ke dalam atasan pangkat, luwe-luwean bintang. Nengke bukan hanya tentara berdua bintang. Ya, COD dah udah bintang ya. Bagus-bagusan bintang ngene COD. Nah, itu ya boleh kita berlomba-lomba. Lagu dengan Islam, mukmin yang sejati, dia lomba-lombanya di dalam apa? Banyak-banyakan pahala. Wa hirsuhum ala amali ta'at, dan orang-orang muslim itu sangat perhatian untuk melakukan ketaatan. Ino doang di pikiran. Melakukan ketaatan. Orang muslimin. Ya, sehingga dia berusaha apapun dia lakukan itu hendaklah dia menghasilkan pahala. Itu yang diinginkan. Kan dengan muslim niki inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan muslim ini mengatakan salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk
Allah. Ini muslim. Hidupnya hanya untuk Allah. Apa saja di kehidupan ini? Berselapuan, makannya, minumnya, berdagangnya, apa saja. Semuanya dia niatkan untuk Allah. Nah ini dia orang mukmin sangat perhatian untuk mendapatkan ketaatan itu. Nah nengke itu wah ngeno ke itu ini ya gitu sekarang. Sudahkah makan kita, minum kita, tidur kita, jalan kita benar-benar hanya untuk Allah? Atau sang endah meri dunia? Ya, nah ini sekali yang namanya muslim, dia sangat berusaha untuk bisa taat wa nailil qurbat dan agar mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menunjukkan orang muslim itu berlomba-lomba. Lomba-lomba dalam apa ini? Dalam kebaikan. Kemudian faedah yang kedua, niki dari Syekh Al-Utsaimin yang kedua ini. Beliau mengatakan as-sahabatu la yatrukuna syai'an mushkilan illa salu anhu. Beliau mengatakan para sahabat itu tidaklah mereka meninggalkan permasalahan dalam agama, melainkan mereka langsung menanyakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu tidaklah dia meninggalkan permasalahan dalam agama, melainkan langsung ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menengene ngombe ya Rasulullah, menengeno ngombe ya Rasulullah, selalu bertanya. Sehingga angka ende narak bepe, melainkan sudah ditanyakan oleh para sahabat. Apapun masalah agama ini, wah buik ketuanang sih pada sahabat, wah darah ngenteng. Ya, bahkan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang Dajjal, satu hari Dajjal itu seperti 40 tahun kalau tidak salah kata beliau. Sehari itu seperti 40 tahun. Sahabat langsung berkatakan, terus ngobian kuntu sholat ya Rasulullah, cukup sekali kan. Beliau mengatakan, maka takarlah dia waktu sholat itu. Masalah jauh ini lalu ketuhanannya sih para sahabat. Makanya para sahabat sudah menanyakan segala hal dalam perkara agama ini. Sehingga beliau mengatakan, anna kulla syai'in lam yas'al anhu sahabatu mimma yudhannu annahu min umurid din fa inna su'ala anhu bid'ah, kata. Beliau kemudian bikin kaidah Syekh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan segala sesuatu yang belum ditanyakan oleh para sahabat, padahal itu termasuk perkara agama, maka menanyakannya ini adalah sebuah kebid'ahan. Segala sesuatu yang tidak ditanyakan oleh para sahabat, di mana hal ini adalah perkara agama, tapi sahabat tidak menanyakannya. Tiba-tiba sekarang kita menanyakannya, maka ini adalah perkara bid'ah. Nengkara bekatuan. Ustadz, mampukah Allah menciptakan batu yang dia tidak mampu mengangkatnya? Wah, ini dengerin ya? Hah? Gak ngambil kun. Nah, ini sugul pertanyaan ini kan? Dan ini berkaitan dengan agama ini. Mampukah Allah menciptakan batu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Nah, maka kita bilang pertanyaan ini tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Maka ini pertanyaan apa ini? Tidak. Sebagaimana Imam Malik pernah ditanya oleh seseorang, ya, kaifastawa, wahai Imam Malik, bagaimana Allah bersemayam? Bagaimana?
Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Yang namanya bersemayam semua kita tahu. Wal imanu bihi, wajib mengimani Allah bersemayam di atas aras, wajib karena Al-Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Wal kaifu majhul, kaifiyatnya bagaimana semua kita nggak tahu. Bagaimana kaifiatnya semua kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, kata beliau. Dan menanyakan bagaimana kaifiat bersemayamnya Allah, ini bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Langsung si beketuaan ini suruhnya sugul si Imam Malik. Akhritu sugulang dengan ini. Fa innahu min ahlil bid'ah, karena dia ini ahlul bid'ah ini. Nah, intinya di sini Syekh Al-Utsaimin buatkan kita kaidah bahwasanya satu yang tidak ditanyakan oleh para sahabat, di mana itu adalah termasuk perkara agama. Maka menanyakannya ini adalah apa? Kebid'ahan. Li'annahu law kana min dinillah, kata beliau, karena kalau pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang penting dalam agama Allah ini, la sayyarallahu man yas'al anhu hatta yatabayyan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengirim seseorang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar perkara itu menjadi jelas. Karena tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini secara apa? Sempurna, enggak boleh ada yang kesisa. Sampai Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada hal-hal penting dalam agama tidak disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan didatangkan oleh Allah orang-orang yang bertanya kepada Nabi SAW, sehingga permasalahan tersebut akan disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga jadilah agama itu sempurna. Makanya beliau mengatakan munde nawah ngatuanangnya si sahabat, maka itu pertanyaan apa? Beda. Jelas niki? Alhamdulillah. Nah, ini faedah dari hadis niki. Kemudian faedah yang ketiga, si'atu mafhumil ibadati fil Islam. Hadis ini menunjukkan luasnya arti ibadah di dalam Islam. Jadi ibadah itu bukan hanya kayak tadi, sholat, baca Quran, ngaji, ende. Tapi bahkan hubungan suami istri itu juga termasuk ibadah. Oh, ada yang belum nikah ini onya-onya. Ya, masa lu hanya berapa yang belum sih deja? Hah? Imamnya belum? Belum imamnya, subhanallah. Imam kita belum ini. Kaki pacuan. Baik, dikatakan di sini wa annahu tashmalu kulla amalin yaqumu bihil muslim. Bahkan ibadah itu adalah segala perbuatan yang dilakukan seorang muslimah, segala perbuatan yang dilakukan seorang muslim biniyatin sholihatin, dengan niat yang bagus. Segala perbuatan. Dan perbuatan ini kan ada perbuatan agama, ada perbuatan dunia. Makan, minum, ini kan dunia aja ini. Kalau agama tadi apa? Sholat, baca Quran, ngaji, zikir, ini agama. Nah, tapi makan, minum ini juga bisa dia menjadi ibadah. Bagaimana menjadi ibadah? Biniyatin sholihatin, yaitu dengan niat yang soleh, yang bagus. Wa qasdin hasanin, dan tujuan yang hasan, yang indah. Bagus tujuannya. Ya, berkelambi kita jenang. Ya, kenapa? Karena Allah nyuruh kita khudhu zinatakum inda kulli masjidin, kadu kelambin da si jenang le saat datangin masjid. Makan kita, maka niatkan ini untuk saya kuat beribadah kepada Allah. Minum kita juga demikian. Begawaian kita supaya mendapatkan makanan dan minuman yang halal. Dan seterusnya, subhanallah. Ini semua ini bisa dia berbuah pahala.
Walau kana minal a'malil adiyatil fitriyatil mubahah. Walaupun yang kita kerjakan itu amalan biasa. Walaupun yang kita kerjakan itu amalan apa? Biasa. Makanya ini pentingnya fikih niat para jamaah. Sila atur niatnu, atur ya sambung-sambung ya tipa agama niat. Sehingga amalan dunia ini bisa dia berbuah pahala. Ya, kita mayoritas napi niki pedagang kayaknya mayoritas nggih. Petani nah kayak tadi. Ya, apalagi nanti ada napi arana sebuah hadis dalam bab ini juga keutamaan menanam. Ya, menanam. Kita kan mau menanam nalat kita duren. Apa tujuan kita? Panen buah duren. Lagu rumbuk malah sekedi arak keto ene besembau kedit-kedit no. Minta subhanallah. Arak keto ene besembau dengan meneliwat. Arak ke jadi parfum rurong ruana kan. Kena senger urang si ambun duren. Ini kayak ngono, repot lagu bener senger lalu hilang ya leun buahna nih. Soalnya melihat dengan beparfum di Bali gitu kan. Ala kulli hal ya atur niat no. Fikih niat. Karena niat ini ya bisa mendatangkan tambahan pahala. Innamal a'malu binniyat. Makanya dikatakan wa kam min amalin shaghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil tapi pahalanya besar gara-gara niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, dan berapa banyak amalan besar tapi kecil pahalanya gara-gara niat. Kayaknya atur niat terus para jamaah ya, karena niat ini disitulah dia tempat besar atau kecilnya pahala. Kemudian dikatakan wa yu'jaru ala tarkil ma'siyati kama yu'jaru ala fi'li ta'at. Bahkan seseorang akan diberi pahala gara-gara meninggalkan maksiat. Diberi pahala gara-gara meninggalkan maksiat sebagaimana dia diberi pahala gara-gara melakukan kebaikan. Diberi pahala gara-gara meninggalkan maksiat. Tapi contoh maksiat ibu-ibu, langsung gibah mun ibu-ibu. Misal ibu-ibu tahu ada misal di tongkrongan di sana, kalau nongkrong di sana ginten notok laos wah ngenten. Ya, mun tenok tokol tono segubuk ginte gibahin wah ngenten. Maka akhirnya kemudian Side tidak mau duduk di sana agar tidak ikut dalam majelis gibah itu, maka angkun teh sinde milih duduk di sana itu berbuah pahala. Kenapa? Karena dia meninggalkan maksiat. Dia milih duduk di sana. Karena dia tahu majelis di sana itu majelis notok laos nanti. Ya, dia temilih terus duduk di sana. Nah, angkun tersindek milut duduk di sana, ini berbuah apa? Pahala dia. Maka dikatakan di sini meninggalkan dosa itu berbuah pahala sebagaimana dia melakukan ketaatan. Idza kana biqasdi ta'ati wal imtithal. Tentunya ini kalau diniatkan sebagai ketaatan dan sebagai mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dapat pahala bukan hanya mengerjakan. Tidak mengerjakan juga bisa dapat pahala. Kayak tadi duduk-duduk di rumah. Tugul batur-batur kumpul tono noh. Mah mun teu kumpul tono bareh selapu absen teh bareh. Ina ini yang ngene, ina ini yang ngene, ina ini bue rausin teh. Sehingga saya duduk di sini kan. Maka duduknya di sana itu tidak berbuat apa-apa, dia duduk di sana. Tapi dia niatkan untuk meninggalkan apa? Kemungkaran, kemaksiatan, maka dia dapat pahala. Jelas niki ibu-ibu? Bapak-bapak jelas nggih? Jadi bisa saja tidak berbuat, yaitu kita meninggalkan maksiat, bisa saja dia berbuah pahala.
Kemudian faedah yang ke berapa ini? Keempat, fuqara'ul muslimin kanu yaqbituna aghniya'ahum liyaf'alul khaira mithlahum. Orang-orang miskin dari kalangan kaum muslimin ini iri kepada orang-orang yang kaya. Iri. Napi bahasa Sasaknya iri. Talonate tipa si sugi-sugi. Kenapa dia talonate? Liyaf'alul khaira mithlahum. Agar orang yang miskin ini bisa melakukan kebaikan seperti orang-orang yang kaya. Jadi orang muslim boleh dia iri seperti ini. Kanggone talonate, gita dengan sugi. Tapi apa sebab dia talonate? Sebab dia adalah agar dia bisa melakukan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya-kaya itu. Munino sebabnya talonate, maka ini talonate yang bagus ini. Ya, gitana tetanggana berdua motor. Nah, melihat ya berdua motor. Kenapa melihat? Karena tetangganya selalu mobilnya dipakai untuk ngangkut orang kajian misal, ngangkut orang ke puskesmas yang sakit misal, ngangkut orang apa gitu misal. Digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Berdua harta, keaduana membantu dengan miskin, bantu anak yatim. Sehingga melihat ya marah ino, ini bagus ini. Lagu mau melihat berdua motor, endah marah tetanggana, akhirnya kadu bergerak-gerak mana berdua. Ya, nakadu bergaya-gaya, nakadu poles-poles. Ya, maka ini apa jadinya ini? Talonati yang tidak bagus. Ya, kapan dia bagus? Kalau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Ndek kanggo talonati melainkan dalam dua hal. Berarti dua hal ini boleh kita talonati. Mana yang dua ini? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu pertama, seseorang yang Allah beri dia Quran, dia hafal Quran itu, dia pahami isi Quran itu. Kemudian dia amalkan Quran itu siang dan malam. Orang seperti ini boleh kita talonati ya. Boleh kita iri. Loh, coba aku marah dengan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua yang boleh kita talon ateyang adalah seseorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian hartanya ini dia infakkan siang dan malam. Jadi yang kita talon ateyang itu engkune si berimpak siang dan malam. Ndek yang kuno si beri harta doang. Terus tekadu bergerak-gerak ngana Bu. Ya apa rani selahnya nangka ini flexing, ngana flexing cara bergaya-gaya. Ya, maka ini kalau ini aja hina ini tercela ini. Tapi kalau dia talonati gara-gara infak tadi, maka ini talonati yang bagus. Jadi orang miskin kanggo talonati kepada orang yang kaya. Apanya yang ditalonati yang tadi? Berinfaknya yang siang dan malam. Azan wah niki terakhir para jamaah. Ya, terakhir mungkin faedah yang keberapa ini? Yang kelima, yusrul islami wa suhulatihi. Hadis ini menunjukkan mudahnya yang namanya Islam ini. Ya, Islam niki gampang. Ya, sehingga yen ndek na berat Islam no. Ndek na menekan Islam no. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Dek nemeliang ide sekat isi Allah dengan agama dek justru Allah menginginkan kemudahan bagi sini. Ini menunjukkan agama ini mudah. Agama ini gampang. Ya. Fakullu muslimin yajidu fihi ma ya'maluhu liyuti' Allah.
maka setiap muslim itu pasti akan mendapatkan sebuah amalan yang dengannya dia bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini itu. Ada saja jalan kita untuk mendapatkan pahala. Setiap kita punya kemampuan-kemampuan yang dengannya kita bisa dapat pahala. Karena tidak semua kita kuat sholat mungkin. Tidak semua kita kuat puasa. Ada di antara kita kuat puasa, bahkan puasa Daud dia. Bahkan senang dia puasa. Bahkan seger badannya kalau dia puasa. Ada sebagian kita kalau puasa lemes, ya darah tak ada. Marah kayak ketumpak itu diam, darah ngambil. Udah ngumpi aku puasa ini kata dia. Ya. Ada lagi dia yang senang baca Quran. Kalau dia baca Quran, Masya Allah, senang dia. Ada sebagian lah berat baca Quran. Ya. Tapi setiap kita ini pasti ada bagian-bagian yang kita senang melakukannya. Ya, misalkan kita baca Qur'annya berat, lagu demen kita mengunjungi semeton-semeton, demen itu mitil semeton. Maka niatkan itu sebagai ibadah silaturahmi misal. Demen itu kita dengan demen misalkan, maka bantu pasang membantu orang ini pasang di sana ibadah, niat ibadah dan lain sebagainya. Bahkan hal-hal duniawi berdagang, demen itu berdagang, pasang niat di sana untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu perintah mencari rizki yang halal dan seterusnya. Sehingga akhirnya pintu pahala itu mudah, karena memang agama ini mudah. Dan setiap orang ya bisa mendapatkan pahala sesuai dengan kondisi dia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama ini mudah. Agama ini mudah. Walan yuradad dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada yang berlebih-lebihan dalam agama ini, melainkan agama ini akan membinasakannya. Untuk berlebih-lebihan, ginta binasa justru. Isi agama ini. Fasaddidu, maka berusahalah dekat dengan agama. Wa qaribu, saddidu berusahalah benar dalam beragama. Wa qaribu, mun dia mampu 100% bakal rapat-rapat lah. Sadidu itu tepat gitu. Ya, sadid itu tepat. Tepat pas. Ya, harus dia pas, berusaha untuk pas dalam beragama. Lagu mun dia mampu qaribu kah rapat-rapat. Rapat-rapat lengan rurung si pasino wa absyiru. Kalau sudah berusaha rapat, maka bergembiralah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembiralah nanti dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkata berusaha amalkan agama niki. Ya semampu kita amalkan dia. Jaga yang wajib-wajib niki, sempurnakan dengan yang sunnah-sunnah. Bengkah kemampuan teh betono. Ya, kemudian kita lengkapi lagi dia dengan perbuatan-perbuatan mubah yang kita mampu bakar ringan melakukannya, lagu pasang tono bareh niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita mengatakan wa absyiru, dan bergembiralah kalian. Karena nanti akan kita dapati pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayaniki sedikit tentang hadis ya. Hadis ini dalam bab bahwasanya jalan untuk mendapatkan kebaikan itu jalannya sangat banyak. Ya, pintu untuk mendapatkan pahala itu jalannya sangat banyak. Mudah-mudahan yang kita baca ini bisa dipahami. Kalau ada yang belum dipahami bisa nanti kita tanyakan setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila azan dulu sila. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Allahu Akbar. لا La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Allahumma rabb hadhihi da'wati Samqama mahmudan sila arak ke sini. Nggih, sila. Ini masalah seni natin. La ilaha illallah. Sampai nilai lu tengah. Nah, terus Tetap ngene tetap yang nilai lu kita. Jadi umbe hukum lain kasih mana ada bos seni nak tamiru nur ajaran telah jam. ngombe angkunda dakwahin ya. Batejak saya malah sini. Oh, betejak doang ngono. Asal. Dia nolak. Taduk. Dia nolak lagu teduk, berarti ya nolak bagus-bagus ke? Nggih. Jadi ya pertama mendengarkan dakwah nengkekan di zaman ini tidak perlu sampai datang bau yang nengke alhamdulillah. Setelang radio misal, nelibali setelang radio, kemudian atau nengkara istilahnya Facebook, YouTube apa kieu udah setelang pada mara ini nengke live ini cari de setelang kamu dek bimilu nih denger deh. Sambil bimongka, sambil binyepu, sambil nih dengerang. Tapi lalu anding majelis bareng ya dengar balik cukup wah ini. Ya, jadi untuk dakwah itu yaitu cukup dia. So, nah, angka dalam arti agar sampai dakwah ke dia cukup dengan cara itu. Agar sampai dakwah itu. Lagu nengkeyen dek nemilin milu jamaah ini, bukan milu ngaji dan lagu milu mengamalkannya dia nemilin dah misal. Iya, dalam arti misal laqad darallah sampai dia nemilin berjilbab, misal kene. Sampai dia nemilin ini bekah ya kalau nabi istilahnya sulit saja gitu
ada yang dakwahin terus, nasihatin terus, nasihatin. Dan nasihat yang paling penting itu nasihat dari hati. Nganati yang ngatin. Ino si becat mengenai ino. Ya, bahkan mun tentu dari hati ke hati dakan dia tolak muni ke langsung ya mati. Mun dari hati ke hati. Lagu mun hanya di lisan saja, ini biasa nyampe hanya di telinga saja, Pak. Lagu mun dari hati ke hati, nasihat niki ya dia yang cepat mengena. Kemudian si kedua no itu yang dah tetempuang hal yang baik ke dia. Dalam arti akhlak yang baik ke dia, kita contohkan rana ibadah yang bagus, kemudian akhlak yang bagus, kemudian kebutuhan-kebutuhan dia, hak-hak dia kita berikan. Ya, wah munah tahu ino kewajibannya kita sudah tertunaikan, haknya dia sudah dia terima, insyaallah ila iru dengan de inokah ngenteng. Ya, sekedar ngenteng langsung aja berari. Ya, kalau sudah hak-haknya dia tertunaikan semua, kewajiban-kewajiban kita terlaksana semua, kemudian kita tampakkan akhlak yang baik ke dia. Ya, apalagi temun tebau bantu ya nunai yang kewajiban dia. Ya mongkak kewajibannya terbantu ya mongkak, ya nyapu kewajibannya terbantu ya nyapu. Ya mupuk kewajibannya terbantu ya mupuk. Masa aku gini mupuk ngenteng kan? Ya masa itu Nabi ente sallallahu alaihi wasallam. Saninakna ketuane si sahabat. Apa juga awek Nabi ente le balik ngenteng. Istrinya mengatakan dia membantu tugas-tugas istrinya di rumah. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti bantunya saninakna mongkak, bantunya saninakna nyapu. Nah, nengke kita nih bapak-bapak ngeno kita le balik nih. Atau sang itu sambil main HP, "Hoi, nyapu tono, nganter reneng." Ya, bareh landeng tuh kamu bareh nganter reneng. Nah, begitu. Jadi ndak man serta dia nemeli mati seninakku. Jangan-jangan kita yang bikin dia tidak mati. Ya. Makanya kemarin Ustadz ini lupa yang namanya ngadakan seminar di guru-guru. Jadi guru-guru markas niki kumpul ngono. Ya, kemudian dia ngisi seminar. Nah, ilallah. Ustadz Abu Izi. Ya, dia jadi tutor kita. Beliau mengatakan kalau santri saya di Jawa ngono. Setiap santri saya melakukan kesalahan, pertama kali saya lakukan adalah menyalahkan diri saya. Begitu santri melanggar, apa salah pun karena ngelanggar santriku. Ngono subhanallah. Dia introspeksi diri dulu sebelum ke santri itu. Jadi kita juga kepada istri, kepada anak, nabu nengenokah. Mun dik nemati istri no, apa salah kundi, ampun dik nemati. Nah, ini ngono. Salah anak ngono, apa salah aku dik nemati anakku ngenteng. Kalau begitu kita insyaallah ya aman semua. Lagu kita kan biasanya nunjuk dengan doang. Ya ngombe dina mati ya, ngenteng iya doang. Padahal kita banyak salah sehingga akhirnya piarana istri kita atau anak kita atau murid kita dina mati le itu. Dan dikata kita sekarang introspeksi diri terus perbaiki diri insyaallah. Ya tipe senina teh tunai yang teh kewajiban-kewajiban teh sadik teh ya hak-hakna. Insyaallah mudah aturan. Karing ayo ngenteng langsung ya. Ya, becat dia insyaallah. Kemudian setelah itu doa yang ya indah. Ya, doakan kalau dia tidak dapat hidayah, doakan dia. Kemudian yang keempat, ajak ngobrol. Mun bahasa Qur'an wa syawirhum fil amr. Ajak musyawarah ngobrol. Kan dek bimilih bejilbab kumbi. Nah, misal. Ya, kan dek bimilih milu ngaji arah apa. Dengarkan unek-uneknya dia lah. Musyawarah. Ngajak dia bermusyawarah. Kalau semua langkah-langkah ini sudah kita lakukan, doang bekah. Tawakkal 'alallah, fatawakkal 'alallah, wa syawirhum fil amr, wa tawakkal 'alallah, tawakkalah di Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan kita,
istri Nabi doang, ini yang dia milih dah. Nabi Nuh, Nabi Lut kan istrinya nggak mau ngikutin suaminya. Tapi tentunya nabi-nabi ini setelah dia melakukan langkah-langkah tadi. Wah, berusaha luar biasa ya. Ya, ndak kibarah ite di teman ngumbe ngambe arum masih kan Nabi Nuh saninana pakel masih sangka mulai ngani norwana nganten. Jangan. Lakukan dulu tahapan-tahapan ini. Ya, munde nih ini, nah baru jangankan istri saya, istri Nabi tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala nganta. Jadi intinya bahwasanya ya berusaha langkah-langkah tadi itu ya doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tejak ya berbincang, doakan Nabi namanya dari hati ke hati ya dan lain sebagainya yang tadi itu, kemudian munde nih ini bekah tawakalkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kurang lebih ini ya lagu ndak bareh dia namanya langsung ponis dia ya. Kamu pekel, kamu jangan. Ya, marah buru ita juluk kah ngono. Ita juluk kita diri juluk apa asal aku dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kemudian dia bisa mendapatkan hidayah. Wallahu taala a'lam. Mulai balik ini ke ngaji. Ngaji no, alhamdulillah. Ya? La ilaha illallah. Maka marah si baru no doa yang ya. Dan sebab dia ngumbe-ngumbe, ino kena ijo kena abang kena biru kena ngumbe-ngumbe. Sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa warnanya, na ijo kena ampuk kena abang kena putih kena apa endah. Sila wah lagu ingat na amalang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sudah? Alhamdulillah wallahu taala. Sila Mi. Nggih, coba. Salah satu hukum Allah kita benci. Bagaimana hukumnya? Pak, contohnya misalnya ini, maaf ibu-ibu lapang dada, misal namun poligami itu paling dibenci sama ibu. Bagaimana hukumnya perempuan yang membenci? La ilaha illallah. Nangka aja nih. Langsung sugul payuno dinerani. Oh, karena sugul ketuaan dulu deh. Dinerani ruanan. Iya, jadi ibu-ibu tidak boleh membenci syariat. Ya, ditekanggu membenci agama ini. Apapun ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari nabinya harus terdemenang ya. Karena di antara sebab batalnya iman seseorang, batalnya iman bahkan Islam seseorang, sebabnya adalah membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu gara-gara mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, akhirnya batallah amalan-amalan mereka. Makanya kata para ulama kita di antara pembatal keislaman adalah membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, syariat apapun wajib terdemenang ya ibu-ibu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Sei ndek demen tipa sunnahku, tipa ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun ajarannya dia wajib terdemenang, demen juga. Ya, jadi harus terdemenang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dibenci. Lagu si kedua biasanya si ndek demenangna si ibu-ibu no semamakna dia demenang. Semamakna yang tidak adil di dalam poligami. Semamakna yang tidak beradab mungkin dalam poligami. Semamakna si teduk-teduk poligami. Jadi semamaknya yang dia enggak ingin, yang dia salah dia dalam melaksanakan poligami itu. Mun marah ini jendek nejangkan batal Islam mendek. Tapi yang salah siapa? Suaminya. Ya, misalkan suaminya begitu dia nikah li seninakna si baru sebulan itu no. Dia wah jelong, doang datangin senina toakna. Nah, ini wajar dia dibenci suaminya ini. Atau mungkin suaminya ini menunaikan kewajibannya ke istri pertamanya saja dia belum mampu menunaikan kewajibannya.
Tiba-tiba maling ngerombok beban. Si sekek doang ini man mampu mesinnya. Dia man mampu entah itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dia man mampu, sekek doang dia man mampu. Sekek doang wah lewor wah ya milih malik. Iya wah KO sudah dia. Sekek doang wah kanker dia misalnya. Iya malik ya. Nah ini yang dibenci misal pun dia ngumbe-ngumbe wajar ini. Gitu. Jadi ada dua hal di sini, membenci syariat, kalau ini aja bisa mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua aja membenci suaminya yang tidak adil di dalam melaksanakan poligami. Ini nggak apa-apa ini. Ya bagi ibu-ibu dan ini apa rana lumrah ini kah? Ya membenci suaminya. Lagu nega suaminya wah adil wah misal semua sudah terpenuhi kebutuhan-kebutuhan. Lagu masih ya cemburu lah ngantar wana kah. Nah kalau ini tabiat kalau ini ya wanita emang tabiatnya begitu. Jangankan kepada ibu-ibu, kanak-kanak doang ini cemburu. Adik kepada kakaknya, kakak kepada adiknya. Ini kecemburu antara adik dan kakak. Pasti ini cemburu. Kalau natiangi antar adik dan kakak. Nah kalau ini, nah di sana tempatnya laki-laki menjadi rijal. Menjadi seorang laki-laki sejati. Dia harus bisa mengamankan antara dua istri yang saling cemburu. Ya, kemampuan akalnya, kemampuan emosionalnya dibutuhkan di sana. Kita Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau duduk-duduk sama sahabatnya, ya, mundik yang salah tiba-tiba istri siapa Hafsah atau siapa bawa makanan dipukul nampaniki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sampai belak nampan. Ngumbe angkun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah disemprak istrinya? Enggak, dikedah istri. Lihat sahabatku ya cemburu inande ini, ngendeng-ngendeng ngedah. Ya, dia semprak ini boleh belak padahal di depan sahabatnya ini kan ini kalau kita gambarkan di kita sekarang kan malu kita ini. Di depan tamu kita tiba-tiba bersual sadina atau tahun julun kan lah gila itu ini. Naik sudah langsung ngoros dua aling dalam boleh bolak di dalam kan itu kalau kita. Tapi beliau enggak, di sana muncul kemampuan emosional, kemampuan manajemen masalah muncul di sana. Ya, sehingga akhirnya masalah yang tadi jadi masalah urung jadi masalah. Bahkan ulama mengambil banyak faedah dari kejadian itu. Namun mampu marah ini juga kan luar biasa ini. Kalau ada muncul rasa-rasa cemburu kayak tadi, biasa itu tinggal kitanya sekarang harus jadi rijal. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki rijal. Dia rajul rijal kan? Rajul dengan mama, rijal itu apa ya? Orang jantan, kan? Lebih dari laki lagi. Ya, nah itu rijal itu dia yang bisa akhirnya kemudian menjadi pemimpin bagi para wanita. Lagu mundi teman yang kah rijal ini aja, Pak. Kita jadi rijal jadi ngono ilat ilmu dengan nina Pak. Iya, ijal-ijalnya itu. Karena ada seperti itu kan. Laki-laki yang di bawah, ini ngono ibu-ibu. Arak marah ini laki-laki di bawah. Karena semua dari istri. Sudah kayak gitu, milih berumbu. Ini enggak bijak namanya ini. Ini mau dua jadi rijal, itu di atas. Ini yang kau dengar di atas. Malik kita berumbu, cocok. Mau lagu mau nideng ini. Milih dia berumbu, dia cocok sebenarnya. Paham itu ini? Ya, soalnya perempuannya jadi di atas ini. Kita ngene doang anu. Tiba-tiba milih itu berumbu kan tidak pas jadi gitu. Arah dengan mama ngene. Luwe dan mama ngene. Ya. Ya, nah kita yang laki itu harusnya begini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kenapa laki-laki menjadi rijal? Karena dua hal. Pertama, karena Allah yang menjadikannya memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, wabima anfaqu. Karena laki-laki ini dia yang memberi. Ya ampun jadi rijal. Lagu keluwe dengan mama dia memberi tapi diberi. Sehingga dia nabu jadi rijal. Gara-gara itu memadu ya wajar sana sili ibu. Wajar nasili. Makanya tidak serta-merta ibu begitu dia nggak suka lihat suaminya poligami,
Dia tebu serta-merta mengatakan, "Ndek udah menang syariat," dia tebu menang. Lihat dulu, jangan-jangan suaminya yang bermasalah. Sehingga akhirnya dia membenci suaminya, bukan membenci syariat. Mungkin kuna ibu-ibu, nah selamat yang jadi nekan, alhamdulillah. Selamat dengan ibu-ibu jadi nekan. Soalnya ini ngetuan itu lihat kondisi marah ini repot itu. Ini harus dua-duanya pas ini. Ya, alhamdulillah. Beniki ya kurang lebih wallahu taala a'lam. Inti jangan serta-merta begitu dia nggak senang langsung sudah bilang dia menang syariat ini bisa keluar dari tidak mengenang. Jangan-jangan dia benci bukan benci syariat tapi benci suaminya. Wallahu taala a'lam. Hilang hadis nih Pak Yu. Masalah poligami ngentang akhirnya. Wallahu taala a'lam. Ya, fadhal Bu. Ada 5 menit. Hadis yang tadi Ya, alhamdulillah hadis yang tadi alhamdulillah. pahala dari bumi yang bersafar Ya, menyingkirkan batu atau duri dari jalan. ya. Bagaimana kalau kita ini paling parahnya memasang polisi tidur di jalan karena luar biasa apa namanya teman-teman atau saudara-saudara yang lain kalau lewat di jalan tuh bising sekali gitu. Apanya bising? Maksudnya kalau lewat Oh, motornya kebut. Oh iya. Ya, jadi kan menyingkirkan gangguan dari jalan itu ibadah. Meletakkan gangguan berarti ini apa? Dosa. Nah, nengkeng umbiang kuna polisi tidur ini. Ya, tidakkah itu menjadi gangguan? Itu menjadi gangguan bagi yang ngebut. Mau ngebut begangguan ini. Ya, tapi kalau dia nggak ngebut, nggak dia jadi gangguan. Dalam arti dia masang itu agar kita naik sepeda motor jangan kebut. Kenapa? Karena banyak mungkin di daerah itu banyak anak-anak. Ya, atau banyak orang tua, atau orang rame, sehingga dia pasang itu. Maka ini nggak mengapa masang polisi tidur agar dia tidak kebut. Tapi kalau di tempat sepi, nggak ada anak-anak, terus ini jalan jalan bypass ini tiba-tiba masang dia di sana. Ini nggak boleh kalau ini, karena nggak ada maslahatnya dia masang polisi tidur di sana. Ya, dia masang di kampung seperti ini dia pasang tidak mengapa. Lagu ndak beli alu endah. Ya, sebagian kan berlebihan polisi tidurnya atas sehingga menteliwat kandas mobil krek kena mobil ketinggian. Nah, ini berlebih-lebihan juga nggak boleh. Standar lah, yang penting dia bisa pelan di saat dia naik motor atau naik mobil, ini tidak mengapa. Karena ada maslahatnya. Maslahatnya apa? Agar orang tidak kebut. Ya, lagu marangone ndak ada tinggi lalu. Ya, jangan dia terlalu tinggi. Kemudian jangan dipasang di tempat-tempat yang tidak pantas untuk masang polisi tidur. Jelas antum? Alhamdulillah. Antum polisi tidur ini maksudnya apa? Penanggung jawab polisi tidur ke? Enggak ya. Polisi jalan kalau ini, Masya Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sila Mas Yara. Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Oh, aman. Alhamdulillah. Aman dah berarti alhamdulillah. Kira-kira akan ada nanya bantah sih demi. Ternyata ibu-ibu aman sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, harus adil itu intinya, ya. Nah, niki dia bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa kita baca, alhamdulillah. Dan hadis kita tadi hadis tentang Nabi, banyaknya Nabi pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pahala. Itu kajian kita nanti, itu kajian kita. Jangan nanti pas pulang apa pengajian teh poligami, jangan. Kajian kita tadi tentang hadis, ya, tentang banyaknya pintu-pintu atau jalan-jalan kebaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan kurang lebih niat yang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Agar lebih berkah kumpul kita niki, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.